Sekarang Kak Agatha kan selalu pakai gelas ini gelas. Coba Kak Agatha ambil saja gelasnya Kak Agatha, terus dekatkan ke mata. Anggap saja gelas itu Tuhan, ibaratnya Tuhan. Semakin dekat gelas ke matanya Kak Agatha, semakin Kak Agatha tidak mampu melihat eksistensi Tuhan. Karena Kak Agatha sudah bersatu dalam tanda kutip di dalamnya. Oke. Tuhanku suci, maha Kok suci. kotor? Masa sesuatu yang berasal dari Tuhan? Tuhanku nggak kotor. Tuhanku nggak perlu sapu, nggak perlu kemoceng. Iya, aku tanya Tuhanku higienis. Iya, kalau kamu berasal dari Tuhanmu yang higienis itu, kenapa kau nggak higienis? Banyak sekali yang aku suka dari Al-Quran. Apa tuh? Misalnya itu, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, Arrahmanirrahim, Maliki yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, amin. Al-Fatihah itu aku suka sekali. Apa Itu itu aku pakai. artinya? Apa artinya? Shalom Bapak Ibu saudara-saudari terkasih, selamat datang di channel Juru Selamatku. Sebelumnya jangan lupa subscribe, like, dan bagikan tentang kebenaran Tuhan kita yang besar, dahsyat, dan penuh kasih. Pembahasan kali ini akan disampaikan oleh apologet Kristen yang sangat luar biasa, yaitu Saudari Agatha. Beliau akan berdiskusi dengan salah satu umat muslim yang bertanya tentang iman Kristen. Dari diskusi tersebut, umat muslim ini merasa tersinggung bahwa ia tidak bisa menjelaskan definisi Tuhan itu seperti apa. Namun pada saat menjelaskan, umat muslim ini merasa dirinya dekat dan kenal dengan Tuhannya. Tanpa panjang lebar, saya ajak Bapak, Ibu, Saudara-saudari untuk melihat diskusi yang sangat seru ini. Tentunya bisa menambah wawasan serta menguatkan iman kekristenan kita. Terciduk, banyak orang yang nggak ngerti arti Tuhan. Kalian udah siap sama si global universal? Selamat malam. Terima kasih Kak Agatha sudah mengizinkan saya bertamu di room Komal Live. Kak Agatha, terima kasih banyak. Kak Agatha, saya agak tersungging ketika Kak Agatha bilang katanya banyak orang yang nggak kenal Tuhan. Saya kenal Tuhan saya loh. Kayak gimana? Kenalkanlah Tuhanmu itu. Seperti apa? Saya mengenal Tuhanku dengan baik loh Kak. Iya. Coba kenalkanlah. Seperti apa Baiklah. dia? Tuhanku adalah sistem yang bekerja di alam semesta raya ini. Dialah Tuhan yang menciptakan alam semesta raya ini, mengatur alam semesta ini, mengendalikan alam semesta raya ini. Tuhanku adalah sistem yang bekerja di alam semesta raya ini. Aku mengenal Tuhanku dengan baik, Kak. Jadi aku agak tersungging kalau Kak Agatha bilang Wujudnya seperti apa? Wujud Tuhanmu yang mengatur semua ini, sistem itu. Wujudnya seperti apa? Aku mengimaninya, meyakininya. Saya nggak nanya mempercayainya. mengimaninya, itu kan berarti Kalau pribadi. Kak Agatha tanya eksistensi Tuhan, Kak Agatha harus sampai dulu ke ranah yang sekarang ini aku alami. Ranah apa yang kau alami? Ranah sakit? Ranah Bukan ranah ketuhanan. Anda Tuhan. Di ranah ketuhanan, Tuhan itu lebih dekat dari urat leher. Jadi sekarang ini saya berada di ranah ketuhanan. Lebih dekat dari urat leher. Berarti jauh dengan urat kaki gitu. Tidak. Ketika dekat dengan urat leher, artinya dia melingkupi, mengurapi kita, meliputi kita. Meliputi. Iya, meliputi. Seperti kalau kakak dikasih selimut itu, meliputi. Oke. Jadi karena Kalau- begitu dekat, akhirnya tidak dapat dilihat dengan jelas oleh mata. Sekarang Kak Agatha kan selalu pakai gelas ini gelas. Coba Kak Agatha ambil saja gelasnya Kak Agatha, terus dekatkan ke mata. Anggap saja gelas itu Tuhan, ibaratnya Tuhan. Semakin dekat gelas ke matanya Kak Agatha, semakin Kak Agatha tidak mampu melihat eksistensi Tuhan. Karena Kak Agatha sudah bersatu dalam tanda kutip di dalamnya. Oke. Kamu berarti sudah bersatu dengan Tuhanmu. Itu gambarannya seperti itu. Makanya Katanya sekarang kan lebih dekat kalau dari saya ular bicara leher. itu sebenarnya Giliran ditanya kebenaran. gini aja. Suara kebenaran dari Tuhan. Gimana sih?
Jadi aku mengingatkan kepada seorang Coba aku Agatha, tanya. Aku tanya. carilah dahulu kerajaan surga, maka akan ditambahkanlah kepadamu. Oke. Ini adalah suara kamu Tuhan. sedekat apa? Ya oke. Kamu sedekat apa dengan Tuhan? Dekat banget. Coba sekarang Kak Agatha ambil itu Oke. gelas supaya Kak Oke. Agatha tahu apa yang saya alami sekarang. Sabar, Sedekat sabar. apa. Pelan-pelan. Kan kata kamu dekat Kak banget. Agatha ambil gelas, anggap saja Allahmu itu gelas Tuhan. Bukan Allah. Semakin Kak Agatha dekatkan itu gelas ke matanya Kak Agatha, semakin tidak terlihat itu gelas sudah menyatu ke dalam diri Kak Agatha, mengurapi dari ujung rambut sampai ke ujung kaki. Apakah dekat harus dengan mata saja? Atau lebih Tidak dari... bisa Oke. karena Kalau- untuk kalau orang gini buta, gimana? Kalau untuk gini orang dekat nggak? buta Oke, dia kalau gini dekat nggak? akan dengan iman di dalam hatinya. Kalau gini dekat nggak? Ketika dia sudah sedekat Ya Allah, dengan Tuhan, dia sudah tidak perlu iman lagi. Karena Kalau sudah gini dekat nyata. nggak? Kalau gini dekat nggak? Kalau gini dekat nggak? Dekat. Bisa Tapi kelihatan nggak? dekat telinga. Iya. Berarti Tuhanmu cuma dekat mata tok sampai nggak bisa kelihatan. Mata hati. Tuhan dekat mata. Ini dekat, Jojo. Taruh. Mama sedekat di sini definisi dekat gini dekat nggak? Kelihatan kok. Cemana sih? Makanya saya bilang lu ngomong minimal berlogika. Sedekat gini juga dekat, coy. Makanya gua tanya, dekat yang kayak gimana nih? Coba dekatkan. Oh, ini udah dekat mata aku, tapi aku masih bisa lihat. Cemana nih? Masih bisa lihat? Kan bohong. Oh, bohong. Pembohong. Mana? Ini dekat loh Nyonya Pap. Terus saya bisa lihat. Masa dekat hanya dekat di mata saja? Jauh di mata namun dekat di hati. Itu loh global maksudku. Kau ngomong itu kau belum bisa sampai kayak ke aku gitu loh. Kau ditanya langsung udah nye. Nah udahlah. Nah gitulah pokoknya. Coba gimana menurutmu? Kamu dengan Tuhanmu dekat sedekat apa? Dengan dalam kata sifat ya. Apakah dekat seperti sahabat? Apakah dekat seperti saudara? Ataukah dekat seperti pasangan intim? Dalam sifat yang mana? Itu loh global. Lo dekat sama Tuhanmu katanya aku kenal, aku tersungging. Seolah-olah aku nggak kenal. Giliran ditanya kau sedekat apa? Aku tadi udah ngantuk loh. Coba buka mute-nya. Dia nggak ngerti buka mute. Gua turunin naik lagi global. Aku gak usah nyoba-nyoba sok logika lah woi. Kalian belum persiapkan itu jauh-jauh hari. Beda lah woi. Serius loh. Coba dekatkan. Apaan tuh? Masih kelihatan. Iya kan? Masih kayak Jaja Miharnya. Apaan tuh? Ada. Kelihatan. Jauh di mata namun dekat di hati. Dekat di kantong pun ada. Coba kalau kau tersungging sedekat apalah kau dalam hubungan ya. Apakah dekat sebagai hamba dan Tuhan, saudara, teman, atau pasangan suami istri? Agape, filia, storge, eros, apalagi tuh. Nah, dalam 4 ini loh. Coba itu dekat dalam seperti apa? Ini udah aku Seperti deketin. kalau Kak Agatha, Nih. Kak Agatha kan suaminya Kak Agatha memeluk Kak Agatha. Anggap laki saja bini. suaminya Kak Agatha itu Tuhan. Hubungannya seperti laki Semakin bini. dekat Kak Agatha ke suaminya Kak Agatha semakin nggak jelas. Enak aja. Ya jelas sekali lah aku pandang-pandang. Kak Agatha semakin dekat dengan suaminya Kak Agatha semakin nggak jelas. Apa harus Tidak bisa menggambarkan lagi karena sudah bersatu dengan suaminya Kak Agatha bisanya cuma diem.
nggak ada. Kami cuman diem, pandang-pandangan. Ini nggak pernah loh, nggak pernah. Nggak beres. Aduh, aku bilang, lo kok ngasih analogi tuh ya. Sekali aja gitu loh, masuk gitu loh. Ini nggak masuk. Oke, global. Ya, Kalau Kak. kata kamu, dekatnya kamu dengan Allahmu seperti suami istri. Udah ngapain aja lah sama bukan seperti Tuhanmu? suami istri. Lo tadi kau bilang aku sama Itu suami. gambarannya kalau Kak Agatha dengan suaminya sama Kak Agatha. Oke, jadi hubunganmu dengan Allahmu atau dengan Tuhanmu itu seperti apa? Sahabat kah atau hamba dengan Tuhan? Seperti saudara atau suami istri? Hubungannya seperti apa? Seperti pencipta dan yang diciptakan. Aku adalah ciptaan Tuhan. Tuhan Ya, adalah oke. Sekarang saya menciptakanku. tanya, pohon pisang ciptaan? Aku ini ciptaannya Tuhan, Kak. Saya tanya, pohon pisang ciptaan nggak? Ya kalau kau dekatnya seperti Allah dengan ciptaannya, kau nggak ubah dari ini pohon pisang dengan Tuhan gitu loh. Tuhan itu Wah, pencipta, aku manusia itu ciptaan Tuhan. Aku berasal dari Dia, tapi Dia bukanlah aku. Kalau kau berasal dari dia, berarti kau Tuhan dong. Bukan. Kau itu berasal dari tanah, Mbak. Aku Janganlah kau berasal dari Tuhan. Allah. Tapi Tuhan tidak berasal dari aku. Kalau kamu berasal dari Tuhan, ya kan? Tuhanmu itu suci nggak? Tuhanku suci, maha Kok kau suci. kotor? Masa Tuhanku sesuatu maha yang suci. berasal dari Tuhan Tuhanku nggak kotor. Tuhanku nggak Ah. perlu sapu, nggak perlu kemoceng. Iya, untuk kau. membersihkannya. Aku tanya Tuhanku kau. higienis. Iya, kalau kamu berasal dari Tuhanmu yang higienis itu, kenapa kau nggak higienis? Sesuatu yang berasal dari yang baik pasti baik. Kau nggak ada baik-baiknya. Curiga aku. Aku Tuhanmu baik, jangan-jangan Kak. nggak baik. Aku baik loh. Tuhan menciptakan aku sebagai manusia. Aku didesain Tuhan sebagai manusia karena Tuhan punya visi misi untukku di dunia Oke. ini. Kau didesain oleh Tuhanmu menurut apa? Gambaran apa? Menurut gambarannya Tuhan yang punya Berarti mata. Tuhan seperti kau loh, manusia. Iya dong. Itulah Oh, berarti gambaran Tuhan Tuhanmu itu seperti manusia. Tuhan itu mendesain kita seperti dirinya sendiri. Karena kita manusia berasal dari Tuhan, makanya kita punya mata untuk Oke. melihat seperti Tuhan yang maha melihat. Oke. Tuhanmu punya badan nggak kayak kau? Cepet kali macetnya. Nah, lah cepet-cepet macet kan dari pertama. Kasih pertanyaan macet. Shalom Bang Agus. Terima kasih lagi Kak Agatha. Kau tadi kenapa pertanyaanku nggak dijawab? Iya, intinya Kak Agatha, kalau Kak Agatha, ini ibaratnya supaya Kak Agatha itu paham, karena sebenarnya yang saya lihat nih yang nggak paham Kak Agatha. Kak Agatha peluk suaminya Kak Agatha, disitulah timbul rasa damai dalam hatinya Kak Agatha. Seperti itulah. Tuhan Jadi kau itu udah pernah damai. meluk Tuhanmu? Tuhan itu damai. Kok saya tanya, kau udah pernah meluk Tuhanmu? Awo. Kalau kau bilang aku meluk suamiku damai, kau udah meluk Tuhanmu belum? Gimana ini? Kau asal ditanya satu langsung macet. Gimana ceritanya? Pas ku peluk damai, aku nengok sunset ngopi aja damai, nggak pakai peluk-pelukan, serius. Jadi jangan nunggu meluk suami baru damai. Di TF sejuta aja gue damai. Gue dikasih paus aja damai. Gak usah meluk-meluk lah. Bukan muhrim. Ya, gue dikasih yang saja gue udah damai, ya Allah, masya Allah, tabarakallah.
Jadi gini ya. Damai itu adalah ketika kamu sudah tidak khawatir akan apapun. Sebab apa? Kekhawatiran kita itu udah diserahkan kepada Kristus. Makanya Yesus bilang, serahkanlah kekhawatiranmu. Damai, semua orang Kristen tuh damai, ya. Sekarang Kak, naik lagi Kak. Ini pertanyaan yang sangat akan mengguncang. Silakan. Naik lagi Kak Global. Ya. Terima kasih lagi Kak Agatha. Jadi Tuhan itu damai. Oke. Kalau begitu Karena sudah damai, tidak ada rasa khawatir, damai. siap. Berarti Kak, semua yang lagi maaf ya, yang seiman Kakak, yang suka ngejek-ngejek, yang suka berperang, suka maki-maki, itu nggak ada Tuhannya ya? Benar sekali. Oke. Yang suka demo itu kan nggak ada damai-damainya ya kan Kak? Iya. Berarti itu nggak punya Tuhan semua ya Kak ya? Iya, cantiknya ya Allah, tambah damai. Iya betul Kak. Ya, jadi orang-orang yang di abad ke-7 yang kalau kamu baca An-Anfal ayat 12 itu nggak ada Tuhannya itu, berperang soalnya. Cemana itu Kak? Bukalah mute-mu. Cemana coba? Nah. Coba Kak Global. Yalah. Turun lagi Kakak. Coba Kak Global, mana yang betul? Aduh, ya Tuhan. Terima kasih Kak Agatha. Apa yang mau kau tanya lagi? Coba kau nanya apa? Tidak ada Kak Agatha. Karena aku sudah tahu Tuhan adalah damai. Dan ada di dalilnya dalam nggak? Alkitab disebutkan, Di Alkitab saya udah pasti Yesus ada. berkata bahwa kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Kasihilah sesamamu manusia sama seperti dirimu sendiri. Ini kayaknya Anda pengen jadi Kristen banget ya? Saya suka baca Alkitab. Ini terlalu ini ya kan, terlalu comfort banget dengan Alkitab. Kenapa nggak dengan kitabmu Quran gitu loh? Bingung aku. Saya suka baca Alkitab. Iya, coba. Di dalam Quranmu ada nggak sih dalil yang mengatakan Tuhanmu itu damai gitu? Ada? Ada. Di mana? Quran surah berapa? Islam rahmatil alamin. Rahmatil? Apa tuh rahmatil? Rahmatan lil alamin kayaknya. Maksudnya Islam itu sebagai rahmat seluruh alam. Jadi sebagai kedamaian untuk seluruh alam. Oke. Kalau kamu bilang Islam itu apa tadi? Apa Islam apa? Rahmatan? Ya, rahmatan lil alamin. Ini gue curiga lu sebenarnya bukan Islam lo ya. Lu Islam gak sih? Lu bawanya Alkitab mulu. Aku suka baca Alkitab, aku suka nyanyi lagu rohani. Terus kenapa kok Islam? Ya karena aku suka belajar agama macam-macam. Coba Karena kau belajar bagiku, agama belajar Islam agama nggak? macam-macam itu sama seperti mencicipi aneka macam makanan. Jadi mana itu makanan yang enak aku ambil lagi, aku beli lagi. Maka yang makanan yang nggak enak aku sudah nggak mau makan. Jadi Oke. aku belajar agama itu seperti orang diet. Oke. Aku pilih-pilih tuh makanan dari Alkitab mana itu yang enak aku pakai, nggak enak aku nggak mau pakai. Oke. Kalau dari Quran Campur-campur, apa yang aduh, kau pakai? aku suka yang mana itu yang aku makan. Kalau dari Al-Quran sendiri apalah yang kamu suka? Banyak sekali yang aku suka dari Al-Quran.
Apa tuh? Misalnya itu, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Al-Fatihah itu aku suka sekali. Apa Itu itu aku pakai. artinya? Apa artinya? Karena itu menyatakan tentang Tuhan yang Maha Pengasih dan Penyayang, Tuhan yang merajai alam semesta, yang memiliki kekuasaan yang tak terbatas, dan mohon kita sebagai manusia, mohon petunjuk jalan yang lurus yang diridhoi oleh Tuhan, supaya hidup kita berkenan di hadapan Tuhan. Jadi kalian setiap hari mohon petunjuk jalan yang lurus gitu. Iya, karena kalau tidak lurus berbelok-belok nggak akan cepat sampai ke Tuhan. Kan kalian udah Islam, emang di Islam belum ada jalan lurus? Oh iya, di Islam itu jalan lurus. Kalau udah Tapi Islam, manusianya otomatis- yang nggak mau lurus, Ya. biasanya manusianya belok ke kiri, Kenapa? belok ke kanan, Ya, muter-muter dulu. Kenapa? Kalau udah masuk Islam, kenapa masih minta jalan yang lurus? Berarti belum ada. Itu sebagai afirmasi positif supaya kita selalu ingat. Karena sesuatu yang baik yang tidak selalu kita ingat, nggak kita ulang-ulang, nggak kita baca lagi, itu akan hilang dan bikin kita linglung. Tiap hari itu kita harus melakukan sesuatu, harus ada yang kita pikirkan, ada yang kita baca, kita harus melakukan kegiatan-kegiatan supaya pikiran kita tidak linglung. Oke. Ketika kamu mati nanti, kira-kira apa yang kamu harapkan? Apa yang kamu harapkan ketika kamu mati nanti? Ya Kak? Ketika kamu nanti mati, apa yang kamu harapkan? Oh, kalau sudah mati itu adalah keberuntungan. Karena begitu mati, karena begini, kalau orang terlalu lama hidup di dunia, misalnya dia mau hidup 1000 tahun, mau bikin apa di dunia 1000 tahun? Karena bukan lamanya Aku hidup, nggak nanya tapi itu. bagaimana cara hidup kita. Setelah mati nanti apa yang kamu harapkan? Saya nggak nanya keberuntungan. Saya tidak Oh, mengharapkan akhirnya kasih tahu. apa-apa. Kalau saya mati, jasad saya akan dikubur di tanah, ruh saya akan kembali kepada yang berwenang, yaitu Tuhan yang menciptakan saya. Terus ruhmu itu nanti akan bagaimana akhirnya? Ruh akan kembali kepada yang berwenang, sama seperti Tuhan ketika menciptakan manusia pertama Adam. Kalau kayak gitu, ngapain ada agama? Karena ruh saya ini ruh warisan dari Nabi Adam. Iya. Kalau nanti kamu mati, terus jadi tanah, rohmu kembali ke Tuhan, untuk apa ada agama? Karena Tuhan menciptakan aku sebagai manusia, ini ada visi misi khusus untuk di planet bumi ini. Aku ini sebagai kaki tangan Tuhan di sini. Begitu juga Kak Agatha adalah kaki tangan Tuhan. Kaki kiri apa kaki kanan? Kak Agatha kaki tangan Tuhan. Iya, kamu kaki kiri apa kaki kanannya Tuhan? Masa kamu sekocak gini aja macet gitu loh. Apa sih? Coba. Kamu nggak ada ingin dibangkitkan gitu? Tidak, saya tidak mau dibangkitkan lagi. Untuk apa dibangkitkan? Karena kalau dibangkitkan lagi masih ada pekerjaan yang mau dilakukan. Oke. Capek mau kerja lagi. Kalau kamu nggak mau dibangkitkan, terus kamu berakhir kemana? Ruhku kembali kepada yang berwenang. Yang berwenang itu Lalu Tuhan. bagaimana dengan dosa-dosamu? Nggak ada hukuman atas itu? Tidak, karena sudah selesai di dunia. Enak aja kau. Berarti Tuhanmu nggak menghakimimu Kak dong. Agatha ingat di dalam Alkitab sudah disebutkan bahwa apa yang jadi milik dunia adalah milik dunia. Oke. Maka tinggalkanlah semua Sekarang apa yang saya ada di tanya, dunia. apakah Carilah harta kamu- di surga. Iya. Sekarang saya tanya kamu. Jadi ketika kamu mati nanti kamu nggak dihakimi Tuhan. Tuhanmu nggak jadi Tidak, hakim. karena Tuhan tidak menghakimi manusia. Yang menghakimi itu manusia sendiri. Yang bikin aturan itu manusia sendiri. Tuhan hanya bikin aturan pertama saja. Siap. Kalau gitu untuk apa kau punya Tuhan? Karena Tuhanmu nggak ada kendali atas kau. Tuhan itu menciptakanku. Bahkan Tuhanmu aja nggak berhak menghakimi kamu. Kamu bilang, apalah gunanya Tuhan kau itu tadi? Makanya aku bilang, sejak awal ngapain kau beragama, ngapain kau bertuhan? Enak aja kau langsung mati jadi tanah, balik rohnya kembali. Yaelah dek, kau kira sesimpel itu? Jadi ketika kau berbuat dosa, apakah kamu tidak pernah melawan Allahmu? Ini loh. Kalau saya Kamu berbuat pernah? dosa, Tuhan mengampuniku. Tuhan Maha Pengampun.
Kapan dia mengampunimu? Mengampuni Ada semua buktinya kesalahan nggak? kita. Ada buktinya nggak dia mengampuni? Satu Karena orang Tuhan yang penuh langsung kasih dia- sayang. Tuhan punya kasih sayang lebih besar daripada kemarahannya kepada Kalau manusia. Oke. Kalau Tuhan punya kasih sayang, terus kenapa kok dimatikan? Biarkan aja kok hidup lama-lama, kan? Hidup lama-lama peyot kiri, peyot kanan. Iya, makanya aku bilang, kenapa kamu diciptakan stay dengan keelokanmu yang seperti itu? Ngapain kau dibikin tua? Ngapain kau dibikin matikan? Katamu dia kasih doang. Kalau kasih doang, kasih lama dong hidupnya. Loh, logika. Saya aja. Saya kalau mengasihi, saya nggak mau. Misal ya, suami saya sakit, saya nggak mau suami saya peot. Saya nggak mau suami Tuhan saya tidak mati. akan menghakimi. Dengar, kamu salah. Kalau kamu bilang Tuhan tidak menghakimi, ya, apa gunanya dia? Kau sembah-sembah, nggak ada gunanya. Tuhan bukan Hitler, Kak. Iya, saya tidak mengatakan Tuhan Hitler. Kamu kira hakim itu Hitler? Bukan. Hakim itu yang menjaga keadilan dunia ini. Ya. Lalu bagaimana dengan orang yang maaf ya, membun-bun? Taruhlah kamu enggak. Orang lain yang membun-bun. Terus dia nggak dapat sama polisi. Enak kali, di mana keadilan Tuhan? Kamu mikir nggak sampai situ? Nah, Wah, kamu mikir nggak? Saya tanya. Bagaimana orang yang mencuri uang saya gitu? Saya tidak tahu dia ngembaliin atau enggak. Kau bilang dunia atas dunia, ya kan? Manusia dengan manusia menghakimi. Cemana caranya? Nggak adil dong dunia ini, ya. Kamu belum sampai ke situ global. Kamu boleh pelajari Alkitab saya, tapi bukan dengan cara prasmanan gini, ya. Kamu sesat, gitu ya. Kamu selesai, enak kali kau. Misal ada orang berbuat dosa, mati jadi tanah, rohnya balik ke Allah. Kecil, konsep apa ini? Konsep ngalur ngidul. Ya, semua orang itu dipertanggungjawabkan imannya. Nih, tersesat dia. Suka boleh suka belajar Alkitab. Tapi setidaknya gitu, bisa kau pertanggungjawabkan lisan kamu. Tuhan itu maha kasih, tapi ingat Tuhan juga adil. Ya, keadilan Tuhan itu harus ditegakkan. Kasihan sih aku nengok dia, serius. Nggak ngerti apa-apa iman Kristen, cuman comot-comot aja. Ibarat kata gini loh, global. Kamu datang ke sebuah hutan, ada jamur, cantik. Kau ambil, kau makan. Bisa jadi itu membunuh kamu. Terus kau ambil rumput-rumputan. Kamu nggak tahu itu, yang penting elok, bagus. Terus kau makan. Bisa jadi kau muntah darah, dari situ keracunan. Ini nggak nyampe. Belum tentu yang kamu pandang benar itu benar secara medis. Belum tentu yang apa yang kamu pandang benar secara pandangan, secara berpikir kamu, belum tentu itu benar juga di pandangan Islam dan Kristen. Itu perlunya belajar menggunakan guru. Kalau kamu belajar otodidak, tersesat, ya gitu. Ya, begitulah penjelasan dari Saudari Agatha. Bagaimana menurut pendapat Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian setelah melihat video tersebut? Tentu kita semua pasti merasa terberkati dan juga menambah wawasan tentang juru selamat kita, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Mari kita sama-sama belajar terus tentang kebesaran dan kebenaran Tuhan Yesus melalui video-video selanjutnya. Shalom dan Tuhan Yesus memberkati.